Selamat pagi. Ini pertanyaan bagus nih Pak. Ya, dari Bu Nur Tata. Berapa berapa lama melakukan pola hidup kayak gitu kalau udah kena penyakit degeneratif, Jess? Wow, kalau kamu tanya berapa lama ya, berapa umurmu? Susah. Nggak bisa disebut berapa lama. Kalau berapa lama besok, hari ini, besok ya nggak bisa. Ya, yang namanya penyakit degeneratif itu kan penyakit perusakan sel. Penyakit perusakan sel itu kan lama, ya bisa sepanjang umurmu. Perusakan sel itu dari dimulai dari sejak kandungan ibu, ketika sel itu terbentuk dari apa, dari zigot, dari persatuan air mani dengan itu sel telur. Itu sel itu perusakan sel itu dimulai dari situ. Ketika mulai terbentuk kehidupan di dalam rahim ibu, nah asupannya tidak benar. Asupan yang dimakan ibunya tidak sesuai. Makanya kenapa ada anak yang lahir cacat, ada anak yang lahir bermasalah. Karena asupan yang diwajibkan untuk ibunya tidak terpenuhi, sehingga itu kena keimbas ke anaknya. Ketika sel itu terbentuk, sel itu meregenerasi dari anaknya dan ibunya juga gitu. Nah, kadang-kadang penyakit itu muncul setelah umur 3 tahun atau umur 4 tahun. Atau kadang-kadang muncul ketika umur 10 tahun. Terus muncul ketika umur 20 tahun. Nah, kamu yang bermasalah dengan diabetes biasanya muncul di usia 25-30 tahun. Kalau sekarang udah terlihat 4 tahun udah terlihat. Banyak di RSCM itu anak umur 4 tahun sudah gagal pankreasnya, sehingga dia disebut sebagai penderita diabetes tipe 1. Udah nggak bisa diobati itu. Ya, anak umur 15 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 15 tahun udah kena diabetes tipe 2, cuci darah tiap hari. Nah, itu yang terjadi. Jadi kalau ditanya berapa lama, ya bisa jadi selama-lamanya. Gitu. Untuk kamu melakukan pola yang saya sampaikan itu, tidak sarapan dan tidak makan malam. Nah, kalau kamu udah kayak saya, udah habit, Yes. Jadi pagi bangun tidur itu udah pasti tidak cari makan. Yang dicari adalah minum. Ya minum. Minum yang terbaik ya racikan lah, atau suplemen, itu yang terbaik. Karena apa ya? Karena tubuhmu butuh nutrisi. Ada 5 nutrisi yang harus kamu makan. Ada 2 nutrisi yang kamu harus makan, mikronutrisi sama makronutrisi. Mikronutrisi itu mineral sama vitamin, makronutrisi asam amino, asam lemak, sama karbohidrat. Nah, dari 5 yang harus diasupkan, yang paling banyak kamu asupkan ini karbohidrat. Melek moto, melek cangkem jajan, melek moto, melek cangkem nyemil, melek moto, melek cangkem mangan. Ini yang merusak tubuhmu. Itu. Karbohidrat dibutuhkan karena berhubungan dengan kalori. Tapi yang lebih penting dari itu adalah ini. Ya, mineral, vitamin, asam amino, asam lemak. Dan itu ada di dalam telur, ikan, daging, seafood. Telur, ikan, daging, seafood yang di